Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di podcast Pojok Informasi Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Kali ini ada yang menarik, saya ditemani oleh dua pengusaha muda, Jackpreneur dari Jakarta Utara. Lebih lanjut, apa sih sebenarnya usaha yang sudah mereka lakukan? Apa kira-kira inspirasi yang akan kita dapatkan? Yang pertama nanti saya kenalkan terlebih dahulu Ibu Imelda. Selamat datang di pojok podcast kami. Selamat datang. Kemudian Mas Fadli. Fadli, waktu itu kita ketemu pada saat kita mengadakan webinar ya. Iya betul. Yang di SMK ya. SMK 36. Ya. Terima kasih. Jadi pada saat sekarang ini nanti kita akan banyak bertanya, kita akan banyak berdiskusi sesungguhnya apa yang sudah mereka dapatkan seperti itu ya, ada banyak keuntungan. Apa sih yang kenapa mereka memilih menjadi anggota Jackpreneur seperti itu? Yang pertama dari Bu Imelda. Bu Imelda, usahanya apa yang sekarang ini digeluti? Sekarang usaha saya di bidang kuliner pempek. Kuliner pempek. Pempek, tekwan, bakso tahu, kotak-kotak, semua olahan dari ikan. Oh, bahan bakunya adalah dari ikan. Iya. Jadi mulai tahun berapa usaha itu? Saya mulai usaha tahun 2010. 2010. Iya, Jadi kan waktu itu tahun 2010 belum ada yang istilahnya Jackpreneur, belum tetapi ada, iya. tetapi memang sudah menjadi binaan gitu ya, binaan Sudin KPKP Jakarta Utara begitu. Iya. Kalau kan ini ya di seperti ini ya, ini Iya. contoh-contohnya yang dari Bu Imelda ya. Iya. Kalau untuk saat sekarang ini pangsa pasar Ibu ada di mana? Bangsa pasar saya udah ada di GrabFood, GoFood, terus Bajar-Bajar juga. Saya juga udah masuk binaan Kementerian KPKP. Kementerian KP, Kelautan dan Perikanan. Kementerian Yang di daerah Gambir. di daerah Gambir. Itu Bajar setiap bulan, saya lagi sebelum pandemi Bajar setiap bulan di situ. Terus juga Bajar juga di Wali Kota Jakarta Utara juga setiap bulan ada. Kalau dari tahun 2010, sekarang kita sudah ada di tahun 2021. Artinya apa? Artinya Ibu sudah mulai berusaha 11 tahun. Seperti itu. Dulu Ibu itu punya tenaga kerjanya berapa? Saya dulu masih sendiri, sekarang alhamdulillah udah 5 orang. Sudah 5 orang, alhamdulillah. 5 orang itu boleh tahu nggak dari keluarga sendiri atau dari orang-orang yang memang benar-benar tidak Ibu kenal? 2 orang dari keluarga, 3 orang dari luar. Ya, dari luar itu tetangga-tetangga sendiri gitu? Iya, tetangga sendiri. Ya. Artinya usaha Ibu menjadi berkah ya untuk tetangga sekitar seperti itu ya. Kalau harganya saat sekarang ini? Kalau harga saya ya masih terjangkau lah, ekonomis. Untuk tekwan seperti itu. Ini tekwan ini kawan-kawan ini tekwan produksi dari Ibu Melda. Berapa kali segini? Tekwan itu 25.000 buat 3 porsi. 2 porsi, 3 porsi. 3 porsi, 25.000. tinggal diangetin saja terus dimaham. Iya. Ini karena ini adalah jenis-jenis makanan frozen ya namanya ya. Jadi kita simpan seperti itu. Terus selain tekwan tadi ada bakso tahu. Bakso tahu itu berapa? Bakso tahu itu 25.000 isi 10. 25.000 isinya 10. Isi 10 ya. Secara packaging kalau menurut saya ini adalah yang sudah bagus seperti itu ya, karena ada pendampingannya ya. Ada pendampingannya. Pendampingannya dari mana? Dari Sudin KPKP. Apa tugasnya? Ibu diapain aja dengan pendamping itu? Kita dikasih penyuluhan gitu kan. Cara-cara untuk packagingnya untuk yang lebih higienis gitu. Ya, cara-caranya semua diajarin semuanya. Sebenarnya kan kalau mau bicara bagaimana kita punya niatan, bagaimana kita punya kemauan, di situ kan ada jalan seperti itu. Contohnya adalah Mas Fadli, kan kita geser sebentar gitu kan. Waktu itu Mas Fadli adalah owner ya Mas, owner ikanku ya. Ayo kenalin Mas ke sahabat-sahabat yang saat sekarang ini bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Fadli, 2017 tepatnya saya baru mulai untuk usaha ikanku ya. Jadi ikanku ini merupakan salah satu penyedia bahan baku pangan segar yang berupa ikan. Ikan pangan segar ya. Jadi semua bahan baku ikan ya semisal udang,
ikan-ikanan, termasuk kita bukan hanya yang lokal, jadi ada beberapa produk juga termasuk yang import, misal salmon ya, karena mungkin salmon juga nggak ada di Indonesia. Nah, jadi tak hanya segar, ada beberapa produk juga yang termasuk ikan beku atau frozen food ya, semisal mungkin tuna ya. Tuna kan kita beku ya karena kita nangkap di laut lepas dan di sana ya butuh proses yang berbulan-bulan. Nah, pun ya itu insya Allah dengan kemasan yang baik dan suhu penyimpanan yang bagus, jadi ini bisa bertahan lebih lama dan masih layak untuk dikonsumsi. Kenapa sih kalau kayak Bu Imelda gitu kan latar belakangnya berusaha kuliner katakanlah seperti itu? Karena kan latar belakangnya suka masak gitu ya Bu? Iya, hobinya hobi masak. Hobinya hobi Iya. masak. Nah kemudian hobi itu menjadi inspirasi dan Iya. alhamdulillah menghasilkan uang pada saat sekarang ini. Kalau Mas Fadli, kenapa Mas? Waktu SMK gitu, Iya. waktu itu jurusannya apa? Saya justru perkapalan, Bu. Perkapalan. Cuma Nah, kapal perikanan. terus kenapa kemudian Mas Fadli itu memutuskan saya mulai ikut Jpreneur, kemudian yang saya pasarkan adalah ikan-ikan segar. Iya. Jadi saya lulus SMK itu 2010. 2010. Jadi Bu Imelda udah mulai usaha, saya masih sekolah, Bu. Jadi kamu kalau ketemu Bu Imelda harus cium tangan. Iya, senior saya. Lulus dari SMK, saya dulu dari tempat tinggal saya ke sekolah itu sering naik sepeda memang. Dan itu saya ngelewatin beberapa, termasuk ada pasar ikan asin juga di iya. situ. 2010 selesai, 2010 sampai 2014 saya lanjut kuliah di Sekolah Tinggi Perikanan. Sekarang namanya Politeknik AUP. AUP, ya. Nah, di situ ada beberapa dosen, termasuk senior juga. Dia ketika ke Spanyol sempat bercerita, cita-cita saya pengen punya fish frozen dan fresh di Indonesia. Di Indonesia. Nah, dari situ hanya terbesit sebentar lah. Nah, ketika lulus saya sempat jalan-jalan ke Bogor. Di sana mungkin kalau kenal produk Bening Food, itu olahan ikan. Ya. Itu kebetulan anaknya teman saya satu angkatan, terus ibunya juga alumni dari SCP. Ya. Nah, di situ saya mikir, kok ini tempatnya di Parung Bogor, jauh dari laut. Kenapa bisa Mereka punya bisa. itu? Kenapa saya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, lokasi saya dekat dengan sumber-sumber ikan, kenapa saya nggak bisa? Nah, cuma dari situ dulu ya terbesit di benak saya hanya sebatas modal itu. Ya. Nah, sampai pada akhirnya saya sempat kerja sesuai dengan jurusan saya di kapal perikanan. Lepas dari kapal perikanan 2017, Bismillah saya mulai. Ya, Jadi titik baliknya adalah di 2017 seperti itu ya. 2017. Jadi seperti Bu Imelda, sama semua saya Sendiri CEO, kerjakan. CEO, kan, Chief Everything Officer. Semua saya lakukan Iya, sendiri, kan, iya, mulai dari iya, belanja iya. bahan baku, proses, packing, Sampai termasuk nganterin, betul. Sampai itu saya ngantri itu saya selalu saya teliti nih Bu. Jadi setiap customer saya ini kemampuan kenali keuangannya gitu. berapa gitu kan, termasuk lingkungannya. Oh ternyata lingkungan seperti ini ya kan. Mungkin kurang lebih pembeli saya orang-orang seperti inilah. Ya. Nah dari situ ya saya pelajarin. Saya sempat pengen lanjut kuliah juga lagi itu di kampus bisnis Umar Usman. Ya. Jalan Umar 8. Usman. Nah di sana lebih belajar untuk ke bisnisnya dan saya rasa memang buat di bisnis perikanan itu potensinya Masih sangat sangat luar terbuka, biasa. Ya itu Ya. banyak yang membutuhkan lah Ya. di situ insya Ya. Allah. Bu Imelda sama Bu Mas Fadli, sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus saya sampaikan, yang kawan-kawan juga pengen tahu gitu. Kalau tahun 2010 gitu boleh nggak kita flashback sebentar gitu dulu ya Bu Imelda ya. Waktu itu modal Ibu berapa Bu untuk membangun usaha yang seperti ini, yang sederhana lah katakanlah gitu. Modal awal itu dulu cuman 50.000 saya. 50.000. Iya. Kalau mau porsi, waktu itu Ibu mencoba memasarkannya untuk berapa porsi satu hari? Satu hari itu paling cuma 10 itu pun tetangga-tetangga sendiri gitu ya. Tetangga awalnya ya. Terus bagaimana biar kemudian bisa tahu gitu tetangga yang lain, orang yang lain gitu. Kebetulan di lingkungan saya, suami saya kan RT Bu. Nah saya ikut jadi kader PKK, dari situ saya sebar-sebarin tuh.
Nih saya jualan masak ini pempek, nih. iya Nah. jualan pempek. Jadi kalau pas lagi ada arisan, perkumpulan saya bawa. Bawa. Nah, dari situ tuh mulai sedikit tahu Tahu. gitu orang-orangnya. Terus kira-kira yang disukai itu adalah yang kemasan kecil atau besar seperti Iya. itu dalam perjalanan waktu Ibu mencoba mempelajari sendiri ya. Iya. Kayak tadi kan Mas Fadli, oh iya ya konsumen saya kemampuannya itu segini makanya gitu kan menyesuaikan gitu loh. Kalau Mas Fadli sendiri berapa modalnya waktu awal 2017 itu? Saya bisa dikatakan cukup besar sih, Karena memang bahan untuk bakunya lima. frozen gitu freezer ya. Freezer itu saya kurang lebih sama token listrik saya sengaja untuk pasang sendiri karena memang biar khusus gampang buat ya dia. untuk catatan Itu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 juta. 5 sampai 7 5 sampai 7 juta. 2017. Ya, itu pun ketika saya konsultasikan sama temen yang udah mulai duluan, Murah termasuk kan? masih kurang dia bilang motornya. Ya cuma ya bismillah ya saya mulai aja lah. Ya. Nah, kalau Mas Fadli kan sekarang 2021 nih gitu kan, ulang tahun yang ke-5 kan? 4. Keempat. Modalnya apalagi yang sudah bertambah? Fasilitas modal tetapnya. Kalau kemarin punya freezernya kecil mungkin gitu, sekarang apalagi? Sekarang alhamdulillah yang besar udah nambah 2, yang kecil dan yang berdiri udah nambah 2 juga, Bu. Itu tempat usahanya jadi satu sama rumah atau beda? Iya, Bu, masih Dari satu. Ya, mungkin insya Allah Tetapi listriknya beda. Semua laporan keuangannya kita betul. bedakan. Bertahap sih insya Allah. Jadi mungkin ini kadang yang agak sedikit dipikirkan sama orang ya, pencatatan gimana. Emang semua kita awal sendiri. Ini pun saya belum lama narik anak SMK lulusan akuntansi, yaitu mereka untuk buat pencatatan laporan penjualan, untung rugi. Ya insya Allah pasti ke depan ketika yang Ibu bilang tadi, ketika ada niat Allah pasti akan membuatkan jalannya mencari jalan. Ya termasuk ke depan yang mungkin insya Allah pasti buat konsultan pajak itu kita pasti akan butuhkan. Dan ketika memang usaha kita udah mulai saatnya untuk itu kan. Dan terkadang yang ada di pikiran saya itu ketika usaha kita maju, pertanyaannya jurusan sekolah mana yang nggak bisa kita. Betul. Kan kita ngeliat ini Mas, ini kan udang segar ya. Ini adalah udang segar kawan-kawan semuanya. Ini salah satu produk ya, produk ikanku. Nah, kalau mau beli seperti itu sudah di mana saja ini? Untuk saat ini 90% kami itu ada di Tokopedia sebenarnya. Tokopedia. Iya, kita ada ikanku Jakarta juga ada, salmon. Kalau untuk langsung ke Dinas KPKP Jakarta Utara juga insya Allah. Kita nitip produk di situ seperti itu. Terus kalau harganya ini segini ini berapa tuh? Kalau ini setengah kilo. Ini setengah kilo. Setengah kilo udang segar berapa ini? Untuk ini kan yang size besar ya. Ini 65.000. 60. Iya, ini sekitar 15 ekor. 15 ekor ini kawan-kawan. Jadi pasti sudah dengan hitungan bagaimana Mas Fadli ini mencoba menghitung bahwa harga 65.000 termasuk packaging, termasuk penjaminan kualitasnya itu sudah masuk di dalam hitung-hitungan bisnis katakanlah seperti itu ya, hitungan usaha kita. Terus kalau yang filet ikan tuna itu apa Mas? Ini ikan tuna jenis yellowfin Bu, sirip kuning. Sirip kuning. Iya, ini sebenarnya kalau di luar dia nggak begitu terlalu bagus lama-lama sih. Oh iya kan, karena ini hanya ingin memberikan contoh kepada kawan-kawan semuanya. Sesungguhnya usia itu tidak menjadi penghalang, pengalaman itu tidak menjadi penghalang selama kita memang mau bertukar cerita, bertukar pengalaman seperti itu kan. Makanya kemudian Mas Fadli kita panggil ke sini kawan-kawan semuanya, biar apa? Mas Fadli umurnya berapa sih? Saya masih 28. 28 tapi sudah punya usaha sendiri. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kawan-kawan semuanya. Kalau yang kerang itu Mas? Itu kerang darah kan? Ini betul kerang darah Bu. Nah mungkin Ibu agak sedikit takut ya karena ngelihat ukurannya besar seperti ya. Nah ini jadi ini kerang darah ini kawan-kawan. Ini sekilo ini. Sekilo itu. Sekilo. Ya. Ini sekilo. Kadang pernah ada saya dapat tuh sekilo isinya cuma 13. Oh iya. Nah semua ini bahan bakunya atau belanjanya di mana Mas Fadli? Jadi kan untuk Jakarta Utara kita ada 3 tempat sumber penyiaran Bu. Muara Angke, Muara Baru, dan Cilincing. Nah di sini saya bermitra dengan mereka, ya kan? Yang artinya ya tiap hari saya komunikasi mereka, bahan baku yang saya nggak punya, saya mencoba untuk kolaborasi dengan mereka.
ya kan? Keren kan? Mas Fadli aja tahu loh istilah kolaborasi ya kan? Kan sesuai dengan Anjuran Pemda pemerintah DKI ya, kan? Jakarta Iya. Kota kolaborasi. Iya, Jakarta Kota Insya Allah mungkin ke depan kolaborasi. produk Bu Imelda bisa Bisa coba dikombin saya ya, pakai juga. karena bahan bakunya gitu. Kalau Bu Imel sendiri bahan bakunya dari mana aja, Bu? Aku dari Kalibaru. Dari Kalibaru itu juga Kalibaru. sudah langganan ya, Udah karena udah lama langganan. gitu. Tetapi proses semuanya itu adalah Bu Imel percayakan ke diri sendiri atau sudah ada asisten yang kalau yang seperti ini yang nguleni gitu Kalau yang ngulenin aku sendiri. sendiri. Aku belum Oh, belum ngasih belum ke- belum diserahin ke orang lain. orang. Kalau untuk bumbu-bumbunya apa saja sih bumbu bakunya? Bumbu bakunya ya bawang putih, Bawang putih, cabai, gula merica. aren, Lada. ya. Lada kan kalau untuk pecio ya. Untuk Tekwan. Tekwan. Untuk tekwan. kuahnya. Kalau yang saat sekarang ini Bu, ada nggak perubahan yang dialami Bu Imelda pada masa pandemi ini? Terasa banget ya Terasa banget perubahannya, ya? iya. Biasanya saya Bisa. keliling, belajar gitu ya. Heeh. Sekarang di rumah. Di rumah. Tapi ya online mah tetap Online, berjalan, tetap jalan. ya, karena ada belajar online-nya juga. Ah ya. Heeh. Dengan abon jawaranya. Abang Jawara ya. Heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Ya. Terus yang kemarin mau Lebaran ada nggak perubahan permintaannya? Permintaan alhamdulillah banyak. Ada. Pas mau lebaran banyak kan di tampah, pempek tampahnya dia. Oh, yang kayak hampers gitu ya jadinya yang buat hantaran Iya, seperti tapi dia itu. berbentuk tampah. Terus isinya macam-macam Macam-macam gitu. udah digoreng. Oh, Gitu. oh iya, karena kan meskipun dilarang saling silaturahim gitu kan, itu untuk konsumsi rumah tangga sendiri-sendiri seperti itu ya. Iya. Kalau Ibu nggaji atau mengganti jerih payah para pekerja Ibu, sistemnya bulanan atau harian? Bulanan saya. Bulanan. Bulanan. Sebulan itu kalau standar biasa aja ya paling 1,5 juta. 1,5 juta. Tapi kalau Karena kan dia juga nggak kerja full 8 jam gitu ya. ya cuma tapi kalau ada omsetnya melebihi saya kasih bonus. Oh iya, karena mereka juga sambil memasarkan ya. Iya. Boleh-boleh saja seperti itu kan? Iya. Buat semangat juga Iya, ya. buat semangat dia sendiri. Kalau Mas Fadli pekerjaannya ada berapa saat sekarang ini? Kan 2017 sendiri nih, Lone Ranger nih gitu. Kalau sekarang udah ada belum? Sekarang alhamdulillah sih udah terakhir saya bilang 10 ya Bu ya. 10 Yang yang dia sekarang tadi yang tambah satu anak akuntansi itu anak jadi 11. Oh. Jadi umur 28 tahun, manajer ya namanya ya? Owner ya? Ya sih, Apapun lah ya gitu lah. Apapun lah ya, saya hanya memberikan contoh semangat pada kawan-kawan semuanya. Jadi kalau kita mau menjadi orang sukses, kita harus mengenali diri kita sendiri, mengenali potensi kita. Tapi kalau kita sudah mengenali potensi kita, kita harus mengenali musuh kita. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mengenali musuh kita, kalau kita melakukan perang 1000 kali, yakinkan kita juga menang 1000 kali. Jadi kalau kita sebutkan tadi potensinya adalah Bu Imelda itu masak-memasak, benar Bu Imelda sudah melakukan usaha sesuai dengan hobinya. Kemudian musuhnya Bu Imelda adalah bagaimana Bu Imelda itu produknya disukai. Iya. Seperti itu, karena dipelajari seperti itu kan. Oh ternyata konsumen saya menyukai rasa pedas yang tingkatnya berapa. Seperti itu. Kemudian perang, tadi saya sebutkan kalau kita memang ikut perang 1000 kali, pastikan kita menang. Nah ini sekarang, meskipun 2010 sampai 2021 masih bertahan seperti ini, artinya kita sudah memenangkan. Jadi bagi saya itu adalah kata-kata ampuh gitu ya, untuk menyemangati. Demikian juga dengan Mas Fadli, bukannya kita harus prajurit gitu kan, tahu punya musuh gitu. Musuh kita ya yang memang saat sekarang ini kita hadapi, tentang pemasaran, tentang dengan kondisi pandemi. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau yang saat sekarang ini apa kira-kira Mas Fadli yang apa sih keuntungannya menjadi jackpreneur? Di samping pendampingan ya, kita ada pendamping dari Dinas KPKP Jakarta Utara. Para pendamping juga mereka ikut serta mempromosikan binaan-binaan yang punya produk ya kan. Dan alhamdulillah yang seperti Ibu Imelda tadi ketika pas lebaran kemarin alhamdulillah Ibu Sri Bu asisten. Bu asisten itu mereka pesan hampers beberapa
Dus. Iya betul. Dan itu dikirimin ke beberapa alamat dan di sini juga ya alhamdulillah di situ sempat kewalahan saya Bu, nambah tenaga buat pengiriman. Apa namanya, insidensil ya? Iya kalau betul. gitu kan, ya. Jadi kan ya mungkin ini salah satu berkahnya juga Iya. kan. Ya akhirnya kita memberikan ini. Nah itu salah satunya. Dan di samping itu pendampingan lain berupa pelatihan seperti tahun lalu yang di sini juga itu apa GMP ya. GMP terus terakhir mengenai BPOM. Oh ya. Ya minggu lalu tuh di Kemayoran itu. Dan insya Allah ke depan sih termasuk perizinan juga ya. Ya Itu kan yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika kita sudah mengantongi perizinan, kita pede gitu. Ya, produk kita pede. mau dipasarkan di mana. Dan kita juga lebih nyaman kan? Betul, betul sekali. Kalau Bu Imelda apa Bu Imelda yang sekarang ini Bu Imelda rasakan gitu ya, begitu menjadi anggota Jackpreneur di Jakarta Utara? Ya, alhamdulillah Ibu. Jadi kita dibantu pemasarannya ya kan. Terus jadi kita nggak diam di rumah aja, nggak vakum selama pandemi ini. Jadi tetap kegiatannya masih ada gitu. Ada bermanfaat ya. Iya. Kalau limbah-limbahnya kan kita mengolah sesuatu seperti itu ya, itu punya tampungan sendiri kemudian dibuang gitu atau gimana? Kalau saya kan limbahnya ada kepala ya, ada tulang gitu kan. Itu udah ada yang menampung. Oh, udah ada yang minta. Jadi dia itu dijual lagi atau hanya kita kasih saja? Dijual. Tapi kadang kalau kebanyakan ya kasih aja lah gitu. Udah gitu. Untuk makanan itu bebek. Oh ya, di utara ya. Itu nggak dibuat kaldunya lagi ya? Kalau yang tulang-tulang ikannya gitu? Kalau udah kebanyakan juga ini Bu. Jadi takut terlalu gurih ya. Jadi kadang langsung dikasih aja bebek gitu. Jadi sebenarnya secara limbah, insya Allah kita sudah kawan-kawan sudah memenuhi kaidahnya seperti itu ya, tidak membuang limbah sembarangan seperti itu ya. Karena kita juga memang nggak memanfaatkan bahan kimia juga nggak ada kan ya? Nggak ada, kita semua dipantau semua. Maksudnya diperhatiin kalau kita tuh tidak boleh menggunakan bahan-bahan pengan berbahaya, borak supaya biar gitu pemutih, pengenyal, itu tuh nggak boleh. Tuh kawan-kawan, jadi nggak usah ragu seperti itu ya kalau mau belanja di produknya Bu Imelda atau belanja di produk-produk kawan-kawan Jackpreneur yang lain, insya Allah bisa kita pastikan semuanya adalah di bawah pantauan kawan-kawan kita semuanya seperti itu kan. Kalau Mas Fadli kira-kira apa Mas limbahnya? Kalau untuk ikan ya Bu ya, kita mulai kepala itu bisa untuk dijual juga. Dicacah-cacah dulu gitu atau langsung? Enggak, jadi kepala itu untuk ikan salmon itu satu kepala kurang lebih bisa setengah 500 gram sampai 1 kilo. Jadi kita belah dua itu bisa seberapa. Dan itu banyak restoran atau ya kita kalau mau konsumsi pribadi juga bisa. Dulu ketika awalnya itu saya untuk kepala ya, itu ada tetangga yang jualan dan dia bisa masak, saya kasih bahan baku ke dia, saya kasih uang buat makan kita bareng-bareng. Cuma sekarang untuk kepala ikan itu banyak yang cari, kan banyak yang cari. Nah untuk tulang salmon itu yang seperti Ibu bilang itu juga bisa buat kaldunya. Itu ada beberapa customer yang memang dia nyari tulang ikan gitu, ya kan? Karena kan emang murah, setengah kilonya 15.000. Iya. Ya kan, kadang masih ada dagingnya. Iya. Nah, itu kan buat bayi biasanya sangat bagus. Nah kalau untuk kayak kepala udang kan kita juga ada produk udang kupas. Nah itu untuk pakan bebek. Supaya biar kuning telurnya lebih gitu. Iya betul. Kalau untuk yang lainnya misalnya kayak jeroan-jeroan ikan itu biasanya untuk bahan baku produksi pakan ini kucing. Itu ada lagi penampungnya sendiri. Ada, gitu. Itu biasanya nyari termasuk tetelan-tetelan, termasuk pelet ikan. Jadi kenapa saya sampaikan biar kita semuanya pun kita berusaha memang harus membuat maju usaha kita memang harus, tetapi menjaga lingkungan adalah menjadi bagian kewajiban kita seperti itu. Nah Mas Fadli, berarti kan Mas Fadli itu waktu membangun usaha umur 24 ya? Kalau sekarang 28. Sudah menikah belum? Alhamdulillah dikaruniai satu anak. Waktu dulu gitu sempat diragukan nggak dengan ibu mertua? Kan pasti ditanya gitu kan, kerjanya apa gitu, ayo dong ceritain dong dengan kawan-kawan. Justru istri saya awalnya itu
dari karyawan saya. Oh. Iya. Mungkin orang tahu lah ya. Iya. Ketika ada pendampingan ke rumah ya kan. Dulu pun ada juga anak-anak dari SMK 36 jurusan multimedia yang sempat Belajar, magang. Nah itu istri saya justru itu. Dan karyawan saya pun sebagian besar dari adik-adik kelas, Adik-adik kelas. SMK dan beberapa tetangga lah ya di rumah. Tuh. Oh jadi clear dong, nggak ada yang meragukan gitu ya? Dan adik saya pun adik ipar ya sekarang Dikasih modal gitu? jadi dia baru mau lulus sekolah, kan belum lulusan nih. Ya dia balik di rumah, saya tarik aja ikut aja. Oh iya. Gitu. Iya. Menarik sekali siang hari ini pada siang hari ini pertemuan kita adalah mengupas bagaimana sosok muda kita, bagaimana kemudian ibu rumah tangga katakanlah seperti itu ya, tetapi mempunyai semangat pada masa pandemi ini kita tidak harus berdiam diri di rumah, tetapi berbuat sesuatu yang setidaknya itu menyenangkan diri kita sendiri, seperti itu kan? Kalau contoh Bu Imelda tadi, memang hobinya masak, kebetulan hobi itu menghasilkan gitu kan, jadi adalah sangat clear sekali. Kemudian Bu Imelda kalau ada botol-botol di depan itu kita sudah punya apa pemasak sendiri ya untuk botol-botol kuah cukunya? Enggak, kita masih belanja itu aja, jembatan 5. Oh, tapi misalnya 1 minggu sekali gitu dia akan datang memberikan kita botol kosongnya gitu enggak? Enggak. Sesuai pesanan kita pada saat itu. Pesanan aja ya. Kalau yang sekarang ini apa yang Bu Imelda udah punya list belum, misalnya satu hari saya akan produksi empek-empek berapa kilo gitu? Iya, programnya gitu. Programnya 1 minggu itu saya produksi 25 kilo. 25 empek-empek. Terus Taiwan berapa gitu? Taiwan juga sama. Terus rencana pengembangan kira-kira kalau mau ditanya gitu, rencana pengembangan Bu Imelda ini dengan 11 tahun gitu ya sudah makan asam garam katakanlah seperti itu, apa kira-kira yang ke depan udah jatuh bangun gitu? Ya pengennya sih usahanya lebih maju lagi ya. Emang sekarang alhamdulillah emang udah minimal bertahan gitu kan, udah. Tapi emang alhamdulillah sih sekarang udah bertambah, kayak freezer udah jadi tambah 2, ada showcase, ada kulkas, sudah alhamdulillah banget. Kemarin juga sempat dapat bantuan dari dinas dari sini juga. Ya, freezer ya. Kayak apa, etalase, kompor, sama peralatan yang lainnya juga dapat. Ya sangat membantu banget sih. Iya. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur gitu kan katanya kan, kalau kita bersyukur Allah akan menambah rasa nikmat kita semuanya seperti itu. Kalau Mas Fadli, apa kira-kira program saya ke depan saat sekarang ini memang baru pangan segarnya, ikan segarnya. Kira-kira ke depan ada nggak kepikiran gitu loh, udang ini akan saya lengkapi jadi asam manis tapi dalam bentuk frozen, sehingga saya selaku ibu-ibu yang bekerja gitu, begitu pulang saya sudah punya masakan gitu. Ada nggak kira-kira seperti itu? Untuk hal itu masih ada ya. Sampai saya punya sebuah cerita, ada teman saya yang kerja di Australia. Itu mereka pas pulang mampir ke rumah ngasih kaos, tulisannya nama perusahaan itu Australian by Seafood. Langsung saya googling, saya cari Jakarta by Seafood. Ternyata belum ada. Dari situ saya langsung bikin, mulai dari akun-akunnya segala macam. Dan ini merupakan sebuah tahapan, mungkin batu-batu kecil ya. Mulai dari bahan baku yang segar, kita bisa berikan jaminan. Dan kedepannya ketika orang dengar Jakarta by Seafood, mungkin yang ada di benaknya seperti sebuah nama restoran. Kan? Nah, insya Allah ke depan kalau memang Allah menghendaki, kita akan mengizinkan. Ya betul. Jika Allah memang mengizinkan, Allah temukan dengan orang-orang yang tepat, ya kenapa tidak? Bismillah kita ekspansi. Ya. Kalau tentang desain kayak gini, ini siapa yang membuatkan? Bu Imel siapa yang membuatkan kayak gini desain gini? Kan cakep nih gitu, komunikatif gitu. Aku sendiri dari Canva, dari HP itu. Oh ya, karena kan waktu itu pernah juga diajari ya dari kawan-kawan ya. Tuh kan, jadi kan Bu Imelda jadi bisa ya? Iya. Aplikasi Canva gitu ya? Iya, aplikasi Canva dari Sudin diajarin ya. Kalau Mas Fadli dari mana Mas? Ini kan sederhana, ikanku gitu. Warnanya putih sama biru gitu. Ada nggak ceritanya bahwa warna biru adalah warna laut? Kenapa ikanku gitu? Kayaknya berbeda.
Jadi saya punya kenalan dari Dinas UMKM Jakarta Utara juga, Pak Wawan ada, dan memang beliau orang desain. Ya. Beliau orang desain, saya menggunakan jasa beliau. Karena kan ketika kita pengen lihat buat lebih profesional, kenapa tidak kan? Dan alhamdulillah ketika pas saya pengen meluncurin itu kan saya ada beberapa sampel warna gitu Bu. Saya tes ke Facebook, ke Instagram, termasuk status WhatsApp. Saya nanti minta banyak yang gitu, komentar yang ya, mana nih gitu. suka yang ini ya kan? Kan kurang lebih itu ya strategi kita Setidaknya, buat promosi. ya betul. Gratis pula gitu ya. Kalau untuk logo ya untuk tidak. Coba kalau untuk desain saya Iyalah, malah beda adalah. sih, gitu, Iya ya, bentuk penghargaan ya Iya, atas betul. keahlian. Sebenarnya saya seperti ada masukan lagi memang dari pendampingan. Insya Allah ke depan untuk di label setiap produk kami akan mencantumkan logo Jackpreneur. Jackpreneur, ya itu yang memang belum ada ya seperti itu. Tapi untuk Bu Imelda karena dia olahan, itu Bu Imelda bagi saya adalah sudah mempunyai sertifikat halal ya. Sertifikat halal bagi saya adalah sesuatu hal yang luar biasa kawan-kawan semuanya. Jadi tidak usah ragu seperti itu kan, membuat kita untuk lebih nyaman mengkonsumsinya. Terakhir Bu Imelda dan Mas Fadli, Bu Irma juga ada menyebutin ini Jackpreneur, ya kan seperti itu. Terakhir, apa sih sebenarnya yang diharapkan kawan-kawan pelaku usaha yang tergabung dalam Jackpreneur terhadap kami? Kami selaku pemerintah, kira-kira apa ya yang bisa, yang diharapkan gitu? Harusnya pemerintah lebih bisa lagi membantu kita dalam hal pemasaran mungkin, atau dalam, monggo dari Bu Imelda sebelum kita menyelesaikan. Ya kalau dari saya sih ya pengennya tetap pendampingannya, pemasarannya gitu, jangan sampai putus gitu ya. Gitu, ya. Itu aja. Kalau Mas Fadli? Betul, kurang lebih sih sama ya Bu ya. Ya. Namun untuk kedepannya kan lebih perlu banyak diedukasi ya Bu ya. Karena kan terkadang yang menjadi kekhawatiran para pelaku usaha itu biasanya di pajak. Oh iya. Tuh, Ya, mungkin ya. lebih ke arah itu ya. Karena ada beberapa teman saya dari om-omnya mereka itu banyak yang tersangkut kasus itu. Padahal karena ketidaktahuannya ya. Itu sebenarnya. karena kurang teredukasi aja. Iya. Nah di samping itu biasanya lebih seringin pelatihan-pelatihan lah. Iya. Ya kan kayak kemarin GMP, terus mengenai BPOM, kan di situ kita akan nambah wawasan, ya kan. Kayak kemarin kira-kira untuk produk saya perlu nggak nih untuk sertifikasi apa? Oh BPOM, ya, gitu, BPOM. atau Kan ada yang SAT-nya perlu nggak sih Betul. pangan segarnya gitu karena dari ya. situ ternyata untuk ini dikategorikan dua, ada pangan olahan, ada pangan segar. Pangan segar. Yang sangat dibutuhkan itu untuk pangan olahan, karena kan dia merubah Iya. bentuk. Iya. Nah, itu sih biasanya. Oh iya iya. Jadi ada dua mengenai edukasi terkait dengan pajak atau segala macam, termasuk perizinan ya Bu ya. Iya. Dan termasuk itu pelatihan lain-lainnya. Iya. Ya, insya Allah ketika kayak gini customer kita yang ada di Jabodetabek maupun yang ada di luar itu merasa yakin. Merasa yakin. Iya. Ya. Menarik sekali bincang kita kali ini karena apa? Karena saya benar-benar ketemu dengan kawan-kawan pelaku sendiri. Jadi saat sekarang ini kita banyak bertukar cerita. Nah, di akhir pertemuan ini mereka menyampaikan kepada kita semuanya apa sih yang harusnya tetap kita lakukan. Insya Allah tetap kita lakukan tentang pendampingannya. Jadi selalu saya sampaikan bahwa Jackpreneur itu ada 7 tahapan. Kawan-kawan semuanya yang akan bergabung biar seperti mereka semuanya. Yang pertama adalah lakukan pendaftaran seperti itu, kemudian yang kedua kita mengikuti pelatihan, kemudian yang ketiga nanti akan ada pendampingannya seperti itu. Nah, keempat adalah perizinan. Mudah-mudahan dengan adanya perizinan, pendampingan perizinan yang kita berikan memberikan kenyamanan kawan-kawan semuanya dalam berusaha. Kemudian yang kelima adalah bazar atau pameran seperti itu. Nah, untuk saat sekarang ini memang banyak terjadi inovasi-inovasi karena apa? Karena memang adanya pandemi Covid, kita tidak mengurangi kerumunan sehingga bazar dan pemasaran banyak kita lakukan dengan cara online seperti itu. Kemudian yang keenam adalah pelaporan. Tadi Mas Fadli membilangkan, yuk kita wanti-wanti bagaimana caranya usaha kita nanti tidak tersangkut kepada pajak. Iya. Seperti itu, ini adalah hal yang menarik, PR bagi kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah permodalan. Jadi
sepanjang perjalanan diskusi ini kita tidak pernah membicarakan tentang kesulitan modal. Karena sesungguhnya kesulitan kita adalah mempertahankan niat kita untuk melangsungkan suatu usaha. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan, monggo kalau mau mengenalkan produknya, saya kasih kesempatan. Monggo Bu Imelda. Produk saya ya pertama ya ini pempek. Pempek ini harganya 30.000, isi 10. Pokoknya dijamin, Ketagihan. dijamin. Nah, yang best sellernya lagi ini Tekwan. Bestseller. Dia ini benar-benar best Ya. seller banget. Ya, Nah, ini harga 25.000 buat 3 porsi. Tiga Pokoknya porsi. buat satu orang kenyang sekali. ya, Kalau buat satu Ya. keluarga ya, ya. bisa bareng-bareng. Sama ada bakso tahu. Bakso Ya, tahu ini bakso ya, tahu, ya. bakso tahu. Bakso tahu itu nanti ada sambal kacangnya. Oh, Iya. oke. Nah, sama ini yang terakhir nih otak-otak. Kotak-kotak. Otak-otak sayuran ini digemari sama anak-anak. Anak-anak. Dia bisa didampingin sama saus. Saus dicolek-colek gitu ya, dicocok Iya. hanya digoreng saja. Ini murah 15.000. 15.000. Iya. Dan bisa diyakinkan semua proses produksinya adalah higienis. Higienis Dan halal. Itu yang menarik. Ayo Mas Fadli, untuk kawan-kawan pemirsa yang saat sekarang ini mengikuti kita, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kerang-kerangan di sini saya nggak begitu banyak, hanya sedikit aja paling ya. Cuman tadi kalau untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi untuk dinas KPKP Jakarta Utara. Untuk saat ini kebetulan hampir semua kerang untuk itu saya jual. Cuman yang saya bawa ya kerang Ya, karena darah. terbatas Ya kan? Begitu pun juga dengan udang, termasuk hampir semua jenis udang ya. Udang ada. Ini bulan yang kami bawa yaitu udang windu. Udang windu. Ini ada dua size, kebetulan ada size 35 dan size 30. 30. Nah, ini satu pack ini kurang lebih isinya 500 gram, ada sekitar 15 sampai 20 ekor Ya. untuk setengah kilonya. Untuk kesegaran ini kita bisa pastikan ini merupakan udang harian, ya kan? Jadi ini baru di packing memang tadi pagi. Dan alhamdulillah sih untuk saat ini mungkin untuk Wali Kota Jakarta Utara sebagian besar juga ngambil. Sudah ini. ngambil. Ini untuk udang kita hampir semua jenis udang, Ya. ya kan? Ya. Dan untuk harga tiap size itu beda-beda. Beda-beda. Nah kalau untuk jenis tuna untuk di Indonesia saya bisa pastikan sebagian besar yang dipakai yellowfin tuna. Ya. Karena saya 2 tahun di kapal Jepang, ya kan bagaimana ikan tuna sebarannya. Untuk di Indonesia sebagian besar yang dipakai yellowfin tuna. Untuk yellowfin tuna saya ada produk ini untuk salmon steak, tuna saku, dan saya juga membuat tuna sashimi yang bisa dimakan mentah. Ya. Dan untuk ini per setengah kilonya 35.000. 30 ya. Oke. Betul. Untuk kawan-kawan yang belum puas dengan percakapan kita, kepoin mereka seperti itu ya. Punya medsos kan? Ada. Ada medsosnya. Sebutin Mas Fadli medsosnya. Kalau untuk ikanku sendiri, ikanku biasa, cuma ikan Q udah. Oke. Ya, jadi ikan biasa Q-nya itu yang di akhirnya pakai ki. Gitu. Kalau Bu Imelda ada alamatnya? Aku Atau di sini ada ya? Oh, pakai WhatsApp. WhatsApp, Iya, bisa. WhatsApp, ya. Instagram juga ada. Instagram Facebook juga ada. Pokoknya Iya. Imelda Supriyatin aja. Betul. Dan saya pastikan kawan-kawan ini adalah sangat komunikatif. Jadi pemesanan tidak akan terlantar, tidak akan mengecewakan seperti itu ya. Jadi silakan saja kepoin mereka berdua. Kalau belum puas lagi, silakan nanti ditulis di dalam menghubungi Sudin KPKP Jakarta Utara. Kira-kira yang akan kita hadirkan untuk ngobrol seperti ini siapa lagi? Atau Mas Fadli atau Bu Imelda punya kawan yang menginspirasi. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya memang podcast ini kita harapkan bisa menularkan kebaikan untuk kawan-kawan semuanya. Baik kawan-kawan semuanya, demikian jumpa kita. Mudah-mudahan selalu memberikan semangat pada kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.